Mukjizat Alif Lam Mim. Ya, saya akan membahas perihal Alif Lam Mim bukan dari sisi makna, ya karena maknanya yang paling tahu adalah Allah. Walaupun ulama beragam pendapat memaknai Alif Lam Mim, tapi yang paling tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membahas perihal mukjizat. Kenapa Alif Lam Mim ini menjadi mukjizat ya, menjadi bukti nyata bahwasannya Al-Quran ini bukan berasal dari Rasulullah, bukan berasal dari manusia, melainkan berasal dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah jadi dalam bahasa Arab ya, dalam semua bahasa itu pasti ada namanya nama huruf dan bunyi huruf. Seperti contoh ya, contoh sederhananya dalam bahasa Indonesia, buku itu bunyinya buku, tulisan buku itu bunyinya buku. Huruf B diucapkan menjadi buku. Tapi kalau kita mengucapkan huruf-huruf tersebut dengan nama hurufnya, dengan ejaan aslinya, itu maka berbeda bunyinya. Huruf B dibaca B, bukan bu. U dibaca U. Huruf K dibaca K, bukan ku. Tapi ketika ada tulisan buku, itu jadi buku. B menjadi bu. Tadinya B menjadi bu. Seperti itu. Jadi ada huruf-huruf yang dibaca sesuai bunyinya. Namun ketika huruf tersebut ya tidak menyatu dengan kalimat-kalimat lain, maka huruf tersebut dibaca sesuai nama hurufnya, nama ejaannya. Huruf B dibaca B, huruf C dibaca C, seperti itu. Begitupun dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab itu alif lam mim itu dibaca sesuai dengan nama huruf. Huruf alif ya namanya alif, kemudian lam namanya lam, kemudian mim namanya mim. Ini nama-nama huruf. Tapi di surat lain, dalam surat Al-Fil, kemudian dalam surat Alam Nashrah, itu tulisannya sama, alif, lam, mim. Ya, tulisannya sama. Tapi dibacanya dalam Alam Nashrah dan Alam Taro itu dibacanya alam. Dalam Al-Fil dibacanya alam taro kaifa, bukan alif lam mim. Tapi di Al-Baqarah dibaca alif lam mim. Pertama adalah orang yang mengetahui abjad, orang yang mengetahui nama huruf 100% adalah orang yang pernah mempelajari huruf, pernah mempelajari bahasa, mempelajari huruf-huruf tertentu. Kita tahu huruf A sampai Z itu karena kita masuk sekolah. Kemudian diajari oleh guru kita tentang huruf A sampai Z. Atau sebelum kita sekolah, kita diajari huruf-huruf tersebut oleh orang tua kita. Atau melalui, kalau zaman sekarang melalui handphone atau media-media lainnya itu. Mustahil kita mengetahui huruf tanpa belajar. Kita bisa sepakat ya, mustahil seseorang mengetahui nama-nama huruf tanpa belajar. Sebagaimana orang-orang tua kita zaman dulu, mereka semuanya kan buta huruf karena keterbatasan dalam pendidikan. Orang-orang tua kita dulu itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa? Karena mereka tidak mengenali huruf satupun. Huruf A sampai Z mereka nggak tahu. Tapi mereka lancar berbicara bahasa Indonesia. Tapi ketika disuguhkan tulisan, bacaan, mereka tidak bisa membaca. Karena mereka tidak pernah mengenali huruf-huruf tersebut. Tidak pernah mempelajari nama-nama huruf. Jadi kalau kita mempelajari nama-nama huruf, maka manfaatnya adalah kita bisa membaca, kemudian kita bisa menulis. Seperti itu. Sedangkan Rasulullah dalam hidupnya, Rasulullah SAW itu tidak pernah belajar menulis, tidak pernah belajar membaca, karena beliau adalah buta huruf ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Lalu tiba-tiba setelah umur 40 tahun lebih, Rasulullah datang dengan wahyu alif lam mim di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Di kesempatan lain, Rasulullah datang dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dua-duanya tulisannya sama, tapi dibacanya beda. Yang satu dibaca alif lam mim, yang satu alam taro. Maka sontak orang-orang kafir Quraisy ya, orang-orang musyrik, itu mereka kaget. Dari mana Muhammad mengetahui ini? Alif lam mim. Sedangkan alif lam mim itu hanya diketahui oleh orang-orang yang mempelajari huruf, yang semasa kecilnya mempelajari huruf, kemudian bisa menulis dan bisa membaca. Rasulullah itu terkenal
populer. Sejarah ini tidak ada yang bisa menantang. Karena dalam sejarah hidupnya, Rasulullah tidak pernah belajar tentang huruf-huruf tersebut. Tapi bagaimana mungkin Rasulullah bisa mengucapkan alif lam mim? Sedangkan di kesempatan lain, Rasulullah membacakan alam taro, alam nasroh. Bagaimana? Mesti ada satu sosok yang mengajarinya. Tapi dalam sejarahnya, Rasulullah tidak pernah belajar kepada manusia manapun. Dalam sejarahnya, kita cari sejarah manapun, ya secara objektif, Rasulullah tidak akan pernah ditemui siapa gurunya, nggak ada. Tidak ada manusia satupun, tidak ada manusia satupun yang mengajarinya untuk membaca dan menulis. Lalu dari mana? Ini untuk membuktikan bahwasannya satu-satunya yang mengajari Rasulullah adalah dari Allah langsung melalui malaikat Jibril, yang mana diwahyukan dengan cara talaki, ya langsung diucapkan, langsung masuk ke dalam hati Rasulullah, langsung dalam benak Rasulullah, menancap dalam benak Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengucapkan kepada orang banyak, alif lam mim, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam nashrah laka sadrak. Jadi alif lam mim ini bukan hanya kita meributkan tentang maknanya, tapi juga ini membuktikan adalah mukjizat. Bagaimana mungkin orang yang buta huruf bisa tahu huruf alif, lam, dan mim? Jika tidak ada yang mengajarinya, siapa? Pasti harus ada yang mengajarinya. Yang mengajarinya adalah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alif lam mim. Shadaqallahul azim.